Hills Keramat. Setelah menghabiskan waktu liburan bersama yang dibumbui dengan berbagai drama, sore ini mereka akan kembali pulang ke rumah untuk menjalankan rutinitas seperti biasanya. Besok mereka akan pergi ke Thailand untuk menghadiri penghargaan perusahaan muda tertinggi di Asia Tenggara dengan membawa sebuah harapan agar Ipana bisa mendapatkan salah satu penghargaan seperti apa yang Fajri dapatkan. Mereka pulang menggunakan helikopter, dengan cepat bisa kembali ke kediaman Dirgantara tepat pada saat makan malam telah masuk. "Bang, pesawat sudah siap untuk berangkat besok?" tanya Ipana. "Sudah sayang, kita berangkat besok pagi," ucap Fajri. "Anak-anak di bawah?" tanya Ipana. "Sepertinya enggak, Dek, soalnya mereka harus sekolah," ucap Fajri. Ya sudah, apa pesawatnya sudah diperiksa?" tanya Ipana tiba-tiba saja merasakan cemas. "Sudah, sejak kejadian kemarin semua pesawat dan kendaraan kita abang cek semuanya aman," ucap Fajri tersenyum. Syukurlah, Dede sedikit takut untuk naik pesawat pribadi kita, Bang," ucap Ipana lirih. "Jangan terlalu dipikirkan sayang, semuanya kita jadikan pelajaran untuk kedepannya," ucap Irfan menatap Ipana lekat. "Iya ayah," ucap Ipana memaksakan senyumnya. Mereka menyelesaikan makan malam dan segera beristirahat ke kamar masing-masing. Sementara keluarga Hartono memilih untuk langsung pulang ke apartemen milik Karenja. Ipana mengernyit ketika melihat suaminya berjalan menuju kamar tamu. "Kemana, Bi?" tanya Ipana mencegat langkah Karenja. "Mau istirahat ke kamar sayang, memangnya mau kemana lagi?" ucap Karenja polos sambil menunjuk kamar tamu yang biasa ia tempati. "Apa kamu gak mau tidur di kamarku? Kamar kita?" ucap Ipana mengernyit. Astaga, aku lupa," ucap Karenja terkekeh. Ia segera menggandeng tangan Ipana dan pergi menuju kamar sang istri. "Ada-ada aja kamu, Bi, sama istri sendiri lupa," ucap Ipana menggeleng. Maafin aku sayang. Yuk kita masuk, anggap saja kamar sendiri," ucap Karenja mempersilahkan Ipana untuk masuk ke dalam kamar. Kamu mah," ucap Ipana terkekeh. Karenja mengunci pintu kamar dan duduk di samping Ipana yang sudah berada di atas ranjang. Ia menatap istrinya penuh damba dengan jakun yang naik turun melihat kecantikan Ipana. Wanita cantik itu paham dengan tatapan Karenja. Ia segera memasang wajah memelas agar tidak ditergam lagi oleh sang suami. "Kenapa wajah kamu lesu sayang?" tanya Karenja mengernyit. "Aku capek banget, Bi, seharian tadi menemani bocil kembar bermain, apalagi milikku masih terasa ngilu," ucap Ipana manja sambil menyandarkan tubuhnya di dada bidang Karenja. "Jangan sampai kamu menerkam aku malam ini, Bi, atau aku gak akan bisa berjalan dengan normal besok," batin Ipana meringis. "Ya sudah, kalau gitu kita langsung istirahat yuk," ucap Karenja tersenyum sambil mengelus kepala Ipana dengan lembut. Ia sempat bertanya kepada sang ibu tentang pengalaman malam pertamanya dan apa yang ibu katakan sama persis dengan apa yang dirasakan oleh Ipana saat ini, sehingga ia tidak ingin terlalu menuntut Ipana hingga kondisi istrinya kembali pulih. Ia membaringkan bidadari cantik itu dan memeluknya dengan erat. Baru saja memejamkan mata, Ipana merengek meminta untuk dilepaskan. "Aku belum ganti baju, Bi," gerah ucap Ipana cemberut. "Baiklah, ganti baju dulu, aku juga mau ganti," ucap Karenja kembali duduk dan membuka bajunya. Gelek, Ipana kesulitan untuk menekan ludahnya ketika melihat tubuh Karenja yang begitu menggoda. Matanya tidak berkedip ketika melihat sang suami mulai mengganti celananya dengan boxer ketat. Setelah mengganti pakaian, Karenja melihat Ipana terpana menatap ke arahnya. Ia tidak jadi mengenakan baju dan berjalan menuju ranjang, di mana Ipana masih duduk dengan wajah yang merona. "Sayang, katanya mau ganti baju," ucap Karenja jahil. Iya, Bi," ucap Ipana gelagapan. Ia segera bangkit dan mengganti baju tidur yang cukup minim dan menggoda Karenja untuk mencumbu sang istri. Namun apalah daya, ia sudah menyuruh Ipana untuk beristirahat. Ia segera menyambut sang istri untuk berbaring di dalam pelukannya. Gadis itu tersenyum dan memeluk Karenja dengan manja. "Kamu gak pakai baju, Bi?" ucap Ipana meramah dada bidang Karenja. "Gak sayang, aku tahu kalau air liur kamu selalu menetes melihat tubuhku. Sekarang peganglah sepuasnya," ucap Karenja tertawa. "Tapi jangan macam-macam ya, Bi. Besok kita akan berangkat ke Thailand," ucap Ipana memejamkan matanya sambil menghitung ABS milik Karenja. "Iya sayang," ucap Karenja mengucup kening Ipana dengan lembut. "Selamat malam suamiku," ucap Ipana tersenyum. "Selamat malam juga istriku," ucap Karenja juga tersenyum. Mereka terlelap dengan saling memeluk satu sama lain. Dalam pedar cahaya remang di dalam kamar, mereka tidur begitu nyenyak tanpa melakukan olahraga seperti biasanya.
Siang menjelang, pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Thailand. Ipana Karenja, Fajri, dan Sapira turun dari pesawat bersama beberapa orang bodyguard untuk mengamankan dan membantu mereka selama berada di sana. Dua pasangan bucin itu segera menaiki mobil jemputan yang akan mengantar mereka menuju apartemen Fajri yang berada tak jauh dari studio di mana acara akan dilangsungkan. Kita punya waktu 3 jam lagi sebelum acara dimulai, ucap Fajri. Dede mau istirahat dulu, sepertinya Dede mabuk udara, ucap Ipana lemas di dalam pelukan Karenja. Iya, lebih baik kita beristirahat, karena besok pagi kita harus kembali ke Indonesia, ucap Fajri mengelus kepala Sapira yang juga terlihat lemas. Sekitar 1 jam mobil berhenti di apartemen Fajri. Mereka segera turun dan menuju ruangan paling atas yang ada di gedung mewah itu. Ting, lift terbuka, hanya ada 1 pintu di lantai teratas. Mereka segera beristirahat karena sejarah baru akan ditorehkan malam ini. Apakah Ipana akan mendapatkan salah satu penghargaan atau tidak? Bisa jadi Fajri kembali menyikat habis semua nominasi yang ada dalam acara tersebut. Hingga malam menjelang, Ipana dan Sapira sudah selesai dengan gaun yang senada, berwarna hitam dan perhiasan berlian di sekitar tubuhnya. Mulai dari kalung, anting, gelang, dan jam tangan mewah telah melekat dengan sempurna. Sementara Karenja dan Fajri menggunakan setelan jas putih yang dipadukan dengan kemeja hitam yang menambah ketampanan mereka berkali-kali lipat. Sudah selesai? Tanya Karenja dan Fajri. Ipana dan Sapira terpana melihat suami masing-masing. Mereka begitu terpesona sehingga naluri kecemburuan mulai menyeruak keluar. Cak, kenapa kamu tampan banget, Mas? Tanya Sapira dengan wajah yang begitu kesal. Kamu juga, Bi. Ini kenapa rambut dibuat seperti ini? Gimana kalau ada yang melirikmu? Ucap Ipana tidak kalah garang melihat rambut Karenja yang berkilauan. Ha sayang, mereka tahu kalau aku milikmu, jadi gak akan ada yang berani macam-macam. Ucap Karenja mencuri ciuman dari bibir Ipana. Cak, gak usah mengumbar kemesraan di depan orang, ucap Fajri ketus. Hus, gak boleh gitu sayang. Udah, Sapira menegur suaminya. Ia menatap Fajri lekat, mau dibuat sejelek apapun Fajri ia tetap terlihat tampan dari segala segi. Sudahlah dek, mereka dikasih arang pun masih terlihat tampan, ucap Sapira mendelik. Iya kak, kita harus siap-siap kalau ada perempuan gatal yang mendekati mereka. Kebetulan aku pakai heels keramat, ucap Ipana menggandeng tangan Sapira keluar dari apartemen. Dek, dua pria tampan itu terkejut. Mereka kembali mengingat kejadian Nafisa yang masuk ke ruang ICU karena heels keramat itu. Jangan sampai kejadian kemarin terjadi lagi, Ja, ucap Fajri lirih. Iya bang, ini di negara orang pasti akan lebih susah untuk mengurusnya nanti, ucap Karenja bergidik. Mereka segera pergi menuju studio acara menggunakan mobil limousine yang telah disediakan sebelumnya. Menempuh perjalanan selama 15 menit, mereka tiba di tempat acara tersebut. Karpet merah sudah terbentang sepanjang jalan hingga masuk ke dalam ruangan. Fajri keluar terlebih dahulu dan membantu Sapira untuk menuruni mobil karena ia merasa kesulitan dengan perut besarnya. Ia melambaikan tangan dengan ramah ke arah kamera dan tersenyum. Selanjutnya Karenja keluar dari mobil dan membuat perhatian semua orang teralihkan. Ia membantu Ipana keluar dan menggandeng sang istri dengan mesra. Mereka bergabung dengan Fajri dan Sapira untuk berfoto terlebih dahulu. Banyak pasang mata melihat ke arah mereka dengan tatapan kagum. Sempurna tanpa keburikan. Wajah dingin Ipana bertengger seperti biasanya dan membuat beberapa orang bergidik melihat wajah cantik tanpa ekspresi itu. Walaupun bukan kali pertama Ipana datang ke acara ini, namun karisma dan auranya keluar begitu saja. Termasuk malam ini ia terlihat begitu cantik, tapi sayang sudah dimiliki oleh orang lain. Mereka segera masuk ke dalam ruangan dan mencari tempat duduk yang telah disediakan. Tak selang berapa lama, acara penghargaan tertinggi para pebisnis itu dimulai dengan berbagai kemewahan, kesombongan, dan kepameran dari para eksekutif yang ada di sana.